Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bisolihin. Di sini saya akan coba menjelaskan ulang tentang materi routing switching pada pekan pertama ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pekan pertama ini, kita akan membahas konsep VLAN dan link aggregation. Oke, tools yang kita gunakan untuk saat ini, kita masih hanya menggunakan Cisco Packet Tracer karena kita nggak untuk belajar nggak perlu pakai real device. Kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi simulasi. Aplikasi simulasi salah satunya adalah Cisco Packet Tracer, dan diharapkan di sini teman-teman sudah mempunyai aplikasi ini. Oke, langsung kita masuk ke materi konsep VLAN ya. Oke, pertama kita coba baca dulu deh yang ada di slide. VLAN pada CCNA Routing and Switching Study Guide didefinisikan sebagai pengelompokan logis pengguna jaringan dan sumber daya terhubung ke port yang ditentukan secara administratif pada switch. Aduh, maksudnya gimana? Jangan pusing lu. Oke, jadi VLAN pada track CCNA routing switching itu didefinisikan sebagai pengelompokan logis pengguna jaringan. Nah, di sini kata kuncinya. Kita mengelompokkan secara logis pengguna di jaringan. Pengguna di dalam satu switch ya, itulah ya. Walaupun yang nggak di satu switch juga, ya pokoknya pengguna jaringan gitu. Nah, contoh di dalam satu switch ini nggak hanya ada satu pengguna aja, nggak hanya ada satu divisi pengguna aja ya, nggak hanya ada manajemen aja yang memakai switch ini, tetapi di dalam satu switch yang sama itu ada banyak pengguna ya. Contoh ada manajemen, ada komputer, ada VoIP, ada kamera. Mungkin kalau kita bagi per divisi, ada divisi admin, ada divisi engineer, ada divisi sales gitu, ada bos dan segala macam. Nah, kita mengelompokkan pengguna-pengguna tersebut secara logis dengan apa? Dengan disebut teknologi VLAN. Dan sumber daya terhubung ke port yang ditentukan secara administratif. Jadi kita untuk mengelompokkannya itu secara administratif pada switch ya. Contoh gini, port GI01 kita lihat dia terhubung ke PC mana. Kita lihat di sini, oh GI01 ini VLAN 1 yang mana dia ini peruntukannya untuk PC manajemen. Oke, berarti kita set GI01 ini untuk VLAN 1. Kemudian kita lihat di switch port GI02. GI02 kita lihat, oh ini untuk VLAN 2. Yang mana VLAN 2 ini untuk komputer. Oke, ya udah kita set GI02 untuk VLAN 2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan portnya itu ya kita secara administratif pada switchnya. Kemudian VLAN memecah broadcast domain menjadi lebih kecil. Oke, sebelum kita memahami memecah broadcast domain menjadi lebih kecil, kita harus tahu dulu nih broadcast domain itu apa ya. Broadcast domain itu kita coba definisikan dengan bahasa analogi sehari-hari ya. Jadi gini, di dalam satu ruangan yang sama, ketika ada orang-orang pada ngumpul ya kan di dalam satu ruangan yang sama. Nah, ada orang A ngomong, maka otomatis seluruh orang yang ada di dalam ruangan tersebut akan mendengar suara si A. Nah, itu berarti mereka semua dalam satu broadcast domain yang sama. Seperti itu. Jadi, ruangan itu ya kurang lebih kita analogikan seperti switch saja. Jadi, semisal GI01 dia mengirimkan paket, otomatis semua perangkat yang mencolok ke switch, yang terhubung ke switch akan bisa mendengar gitu ya, akan bisa tahu paket tersebut. Nah, dengan VLAN maka kita memecah
broadcast domainnya lebih kecil. Jadi di dalam satu ruangan maka ada ruangan lain gitu. Di dalam satu switch yang sama seakan-akan ya mungkin fisiknya yang satu, tapi secara logisnya kita seakan-akan mempunyai lebih dari satu switch. Kalau punya 4 VLAN ya seakan-akan kita punya 4 switch yang berbeda. Oke, jadi gitu ya. VLAN ini memecah broadcast domain menjadi lebih kecil. Sehingga jika perangkat berbeda VLAN ingin berkomunikasi harus melewati router ya. Karena dia udah berbeda broadcast domain antar VLAN, otomatis antar VLAN itu ya harus dibedakan networknya karena berbeda broadcast domain. Nah, kalau udah berbeda network, maka kalau ingin berkomunikasi ya kita harus menggunakan perangkat layer 3 ya. Apa? Ya router, karena router ini ya fungsinya untuk menghubungkan antar network. Oke, lanjut konsep VLAN lanjutan ya. Kita baca dulu. Informasi VLAN dapat dibawa ke switch lain dengan cara menambahkan tagging pada paket. Oke, jadi kita bisa mempunyai beberapa VLAN yang sama di dalam switch yang berbeda gitu. Semisal kita di jaringan kita itu ini ada topolingnya di bawah dah. Nah ya ini, semisal kita ada 3 lantai itu, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah di lantai 1 sampai lantai 3 ini semua informasi VLAN-nya itu menyatu gitu. Jadi untuk VLAN sales dia nggak cuma hanya ada di lantai 1, tapi ada di switch lantai 3 juga. Nah agar informasinya itu bisa saling dapat dibawa ke switch lain, maka caranya adalah menambahkan tagging pada paket, yaitu VLAN tagging. Nah, VLAN tagging ada proses menambahkan VLAN tag pada paket di layer 2 seperti terlihat pada gambar. Nah, ini contoh paket dalam layer 2 ya. Nah, di dalam antara field source address dengan field type atau lanes itu di tengah-tengahnya untuk membawa informasi VLAN ke perangkat lain, maka diselipkanlah tagging VLAN. Oke, 802.1q ini protokol VLAN ya, VLAN tagging. Nah, isinya apa? Isinya ya ada tag protokol ID, ada user priority, ada canonical format indicator, kemudian ada VLAN ID. Untuk tag protokol ID ini jumlah besarannya 2 bytes. Kemudian untuk user priority sampai VLAN ID jumlah besaran datanya itu 2 bytes. Otomatis field 82.1q atau VLAN tagging ini berukuran 4 bytes. Oke, gitu ya. Penambahan VLAN tagging terjadi pada interface trunk. Oke, gitu. Jadi yang seperti kita ketahui atau memang harus kita ketahui, ada dua jenis port ya di dalam switching. Ada access port, ada trunking port. Nah, kalau access port ini dia hanya bisa melewati satu VLAN. Kalau trunk port dia melewati lebih dari satu VLAN, karena ketika paket melewati trunk port maka paket tersebut akan di tagging, itu di stempel yang kemarin udah dijelaskan sama Pak April ya, seperti itu. Nah, untuk akses port itu kita setnya ke arah end device. End device itu ke arah akhir ya, contohnya ke server, ke PC, ke laptop, ke kamera, ke printer. Nah, itu kan perangkat-perangkat akhir ya, atau perangkat-perangkat end device. Maka interface-nya itu yang mengarah ke perangkat-perangkat tersebut kita set access port. Contoh di sini Ether 3 pada switch kita lihat, oh ini mengarah ke end device nih, mengarah ke PC ya. Ini PC atau server ya. Berarti kita set apa? Kita set access port pada Ether 3. Begitu juga dengan Ether 2 itu access port. Nah, ini nggak di tagged untagged karena apa? Karena ya dia hanya melewati satu tag VLAN ya, buat apa di tagging itu kan. Kemudian berbeda dengan link antara switch dengan router, atau mungkin
dengan switch antar switch dari switch ke switch lagi gitu. Itu ya nggak bisa, atau memang ya kalau misalkan kita main VLAN ya jangan di set access port, kita harus men-set trunk port apa supaya bisa melewati beberapa tagging VLAN kayak gitu, karena interface terang dapat melewatkan banyak VLAN ya. Kalau misalkan switch ketemu switch ketemu router, yaitu kita set portnya menjadi trunking VLAN. Oke, singkatnya kayak gitu aja. Misalkan teman-teman masih belum paham, oke, kalau ke komputer kita set smooth access. Terus kalau ke arah router atau ke switch lagi kita set mode terang. Udah gitu aja. Interface terang memungkinkan pengelompokan logis tidak terbatas pada posisi geografis, seperti terlihat pada gambar. Oke. Jadi interface terang ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan secara logis, nggak terbatas pada posisi geografis. Contoh gini, dari router 1 ke switch, dia hanya ada satu tarikan nih, kabel yang hitam ya. Ini hanya ada satu tarikan secara fisiknya, tetapi secara logisnya ini dalam satu kabel melewati beberapa traffic, beberapa tagging VLAN seperti itu. Oke, masuk ke materi inter VLAN routing. Oke, komunikasi antar VLAN membutuhkan sebuah router atau perangkat layer 3 dikarenakan sudah berbeda broadcast domain. Oke, antar VLAN itu kan sudah berbeda broadcast domain ya, sudah berbeda IP networknya ya. Kalau sudah berbeda IP network, otomatis ya kita nggak bisa saling berkomunikasi. Nah, agar kita bisa saling berkomunikasi antar VLAN, misal antar dari sales ke HRD atau dari HRD ke engineering atau sebaliknya itu. Nah, itu membutuhkan perangkat layer 3 ya, karena memang fungsi layer 3 lah dijalankan. Apa? Terdapat dua metode untuk melakukan interval routing. Yang pertama, kita bisa menggunakan router ya. Router kan salah satu perangkat layer 3 lah ya. Interval routing menggunakan router seringkali disebut dengan router on stick. Jadi kalau misalkan kita melakukan interval routing menghubungkan antar VLAN yang berbeda ya, itu dengan router ya, itu biasanya disebut tekniknya router on stick. Karena kenapa router on stick disebutnya ROS itu ya, dari router ke switch itu cumanya narik satu link aja gitu, jadi router on stick gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan switch layer 3. Oke. Jadi switch itu kan pada dasarnya perangkat layer 2, tetapi untuk saat ini ada juga switch yang bisa menjalankan fungsi layer 3. Interval routing yang menggunakan switch layer 3 tidak memerlukan tambahan router. Kalau kita misalkan punya switch layer 3 nih dan kita ingin melakukan interval routing, maka ya kita nggak perlu menambahkan router ya, karena switch layer 3 sudah bisa melakukannya. Cuma yang menjadi perhatian di sini, kita hanya perlu menambahkan konfigurasi aja pada perangkat switch kita seperti itu. Oke. Untuk materinya cukup segitu aja. Kemudian di sini kita akan coba lanjut ke praktikum VLAN dan inter VLAN routing. Oke, topologi yang pertama kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini belum inter VLAN routing. Kenapa? Karena kita nggak ada router, belum ada router, terus belum ada switch layer 3 juga. Ini kita praktikum yang pertama hanya membuat VLAN. Jadi di dalam jaringan ini nantinya ada VLAN 10 dengan nama staff IP dengan alokasi alamat IP 192.168.1.0/24 nih networknya. Kemudian kita juga membuat VLAN 20 dengan nama VLAN-nya itu staff admin dengan alokasi IP 192.168.2.0/24. Oke. Bisa diperhatikan ya. Tadi kan kita harus melakukan mengelompokkan VLAN itu secara administratif by port gitu ya. Kita lihat di sini
Di sini pokoknya teman-teman jangan kebalik-balik. Contoh EVA 0 di PC yang pertama ini itu colok ke switch EVA 01 ya, berarti EVA 01 kita set nanti ke mode akses dan kita aksesnya itu ke mode ke VLAN 10. Jangan kebalik-balik, nanti kita coba praktekkan langsung. Oke, kita siapkan dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sebentar. Oke, ini sudah buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, pertama di sini kita memasukkan satu switch. Switch itu ada di network device, kemudian kita pilih yang switch. Nah, untuk switchnya ini teman-teman bisa menggunakan yang 2950 24 ataupun pakai yang 2960. Oke. Saya pakai yang 2960 aja. Kita taruh. Kemudian di sini kita membutuhkan 4 end device. Ya, di sini kan contohnya 2 laptop, 2 PC. Kita pakai PC semuanya aja lah ya. Kontrol, klik PC. 1 2 3 4. Oke. Kemudian untuk menghubungkan, klik yang connections dan kita pilih bisa menggunakan strike ya atau otomatis. Kita kalau saya biasanya sering daripada ribet pakai yang otomatis saja. Kita klik dari switchnya, arahkan ke PC 0, klik, kemudian dari switchnya lagi ke PC 1, dari switchnya lagi ke PC 2, dari switchnya lagi ke PC 3. Terlihat ya di sini udah ada informasi portnya nih. FA01 connect ke PC 0, FA02 connect ke PC 1, FA03 connect ke PC 2, FA04 connect ke PC 3. Oke. Kalau misalkan teman-teman beda nggak masalah, yang penting nanti konfigurasinya itu teman-teman sesuaikan. Oke. Kalau misalkan untuk label portnya ini nggak muncul, teman-teman silakan ke menu options, kemudian preference, dan centang yang bagian ini always show port labels. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman klik switchnya, maka akan muncul tab seperti ini. Nah, ini untuk gambaran switchnya ya, itu. Kemudian kita klik tab CLI untuk mengakses command line ya. Oke, yang sudah kita pelajari ada 3 mode di Cisco YOL. Pertama, mode user. Nah, untuk melakukan konfigurasi seperti membuat VLAN, maka kita harus masuk ke global configuration mode. Caranya gimana? Kita pindah dulu ke mode privilege dengan mengetikkan enable dari mode user. Ya, mode privilege ini ditandai dengan tanda pagar. Kalau mode user tandai tanda lebih besar. Nah, untuk berpindah dari tanda besar lebih besar ke pagar ke privilege mode, kita gunakan command enable. Kemudian dari privilege mode ke global configuration mode, kita gunakan perintah configure terminal, enter. Nah, di sini akan tampilannya berbeda ya. Ada tulisan config di dalam kurung. Oke. Yang pertama, kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Ketikkan hostname dan namanya. Misalkan switch praktikum 1, ini bebas ya. Nah, terlihat di sini hostname-nya sudah keganti. Oke, yang pertama untuk membuat VLAN, caranya ketikkan VLAN, kemudian VLAN ID-nya. Karena di sini contohnya kita menggunakan VLAN ID 10 dan VLAN ID 20, ya kita ketik VLAN 10. Kemudian kita kasih nama VLAN 10 ini untuk staff IT. Kemudian ketikkan lagi VLAN 20 name untuk staff admin. Oke, untuk memverifikasinya kita harus masuk ke privilege mode, atau jika ingin melakukan komen verifikasi di bukan di mode privilege,
kita bisa menambahkan do di depannya. Kan kalau ingin melihat show VLAN brief ya harusnya kayak gini untuk memverifikasi. Nah ini nggak bakal bisa tuh, invalid. Karena apa? Karena komen ini harusnya dijalankan di mode privilege. Sementara kan kita lihat di sini bukan mode privilege ya. Nah untuk mengatasinya kita tambahkan do di depannya. Sorry, do. Nah itu akan bisa. Kita coba perbesar. Terlihat di sini VLAN. Kita ada VLAN 1, ada VLAN 10, ada VLAN 20, dan ada VLAN 1002 sampai 1005. VLAN 1 ini otomatis akan ada di setiap perangkat, dan VLAN 1002 sampai 1005 ini juga otomatis ada di switch Cisco. Oke, terlihat di sini kita sudah mempunyai VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama staff IT dan VLAN 20 dengan nama staff admin. Cuma port-portnya ini belum ada nih, karena semua portnya dari EVA 01 sampai gig 02 dia masih terdaftar di VLAN 1 dan statusnya sudah aktif. Oke, ketika kita sudah membuat VLAN di switch, kita tinggal melakukan alokasi port untuk grouping VLAN-nya. Oke, kita lihat lagi di topologi kita. Kan untuk sebelah kiri kita set VLAN 10 ya. Nah, sebelah kiri ini interface EVA 01, jadi INT EVA 01 itu. Kemudian switch mode akses, nah, walaupun ini opsional karena memang by default sudah mode akses. Switch akses VLAN 10. Oke, udah kelar. Exit. Kita masuk lagi ke PC1. Kita lihat PC1 connect ke switch di EVA 02. Berarti kita masuk ke INT EVA 02, switch mode akses, switch akses VLAN 10. Oke, lanjut. Exit. Kita konfigurasi yang sebelah kanan untuk VLAN 20. Kita lihat nih PC2 connect ke switch di EVA 03. Berarti kita masuk ke interface EVA 03, switch mode akses, switch akses VLAN 20. Lanjut ke FA 04 ya, INT FA 04, switch mode akses, switch akses VLAN 20. Dan jangan lupa untuk melakukan save konfigurasi do write ya, atau copy running config startup config. Oke, untuk singkatnya sih do write aja. Oke, selanjutnya kita konfigurasi alokasi alamat IP 192.168 1 ya, 1.2 ya, misalkan tipe kurang. Oke, subnet maxnya 255 tipe. Kemudian untuk PC1 juga sama, dia pakai pakai network 192.168.1. yang membedakan itu host ID-nya. Tadi kan 2, sekarang 3. Oke, untuk di sini yang berbeda VLAN ya harus berbeda network. Kita pakai network 192.168.2.2, host ID-nya 2. Oke. Kemudian untuk PC 3 192.168.2.3. Oke. Nah, sekarang kita coba ping atau kita coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1 sesama VLAN nih. Nah, lihat di sini statusnya sukses. Tetapi kalau misalkan dari PC 0 ke PC 2 berbeda VLAN, maka statusnya failed, gagal. Jadi dia untuk saat ini hanya bisa berkomunikasi sesama VLAN aja. Oke. Di slide juga udah dijelaskan ya untuk konfigurasinya. Silahkan teman-teman langsung coba aja, coba-coba terus. Nggak paham, ulangin nonton videonya, ulangin lagi praktikumnya itu. Oke, sekarang praktikum inter VLAN routing menggunakan router ya, router on stick tadi metodenya. Caranya di sini teman-teman tinggal tambahkan aja satu router. Entah mau pakai yang atau mau pakai yang 1841, 2811, atau pakai yang 4331.
bebas lah ya. Sini kita coba pakai routernya yang ini aja, 4331 ISR. Oke, selanjutnya kita konekkan dari router ke switch satu port aja karena router on stick gitu. Walaupun dari satu port ini nantinya tuh digunakan untuk rame-rame gitu, untuk bukan cuma satu VLAN tapi dua VLAN 10 sama VLAN 20. Oke, selanjutnya di switchnya perlu tambahan gak nih ketika kita memasukkan router di jaringan kita? Perlu ya, apa? Kita harus men-set interface FA05 ini yang mengarah ke router menjadi mode terang ya. Balik lagi tuh ke materi tadi. Kalau dari switch ke end device kita set mode akses, tapi kalau dari switch ke perangkat menghubung jaringan atau intermediate, misalkan dari switch ke router atau dari switch ke switch lagi, maka kita set portnya menjadi trunking port gitu, terang port. Caranya kita masuk ke interface yang mengarah ke router. Interface berapa nih kita lihat, kita goyang-goyangin aja, pindah-pindahin. Lihat, oh FA05. Oke, INT FA0/5. Kemudian kita set mode terang. Komennya gimana? Switch port mode terang. Nah gitu aja, jangan lupa di save lagi. Oke, kelar. Di switchnya cukup, konfigurasi udah kelar. Kemudian di routernya kita klik routernya, ke tab CLI. Nah nanti kalau muncul dialog seperti ini kita ketikkan no aja karena kita ingin konfigurasinya manual dari no itu. No, enter. Sama aja ya, kita masuk dulu ke mode global configuration mode, kita kasih hostname misalkan R1. Nah di router itu kalau kita coba lihat interface-nya, do show IP interface brief, ini komen untuk melihat interface yang ada pada perangkat kita itu secara singkat. Terlihat di sini kita mempunyai interface gig 00 sampai gig 002. Otomatis kita tahu bahwa router ini mempunyai 3 port ya. Nah, di sini statusnya bisa teman-teman lihat, dia itu kalau di router administratif down. Secara defaultnya itu administratif down, otomatis untuk menghidupkan portnya kita harus melakukan secara manual. Contoh, kita akan menghidupkan interface gig 00 ini. Jadi caranya kita masuk dulu ke interface gig 0/0/0. Nanti kita no shutdown. Itu komennya untuk menghidupkan port atau untuk open port no shutdown. Nah, terlihat di sini nanti bakalan muncul dialog atau log seperti ini ya. Intinya mengubah menjadi up. Dan kalau kita lihat di labelnya ya, di sini sudah berwarna hijau. Oke, jadi kita hidupkan dulu interface fisiknya. Selanjutnya untuk melakukan router on stick, yaitu kita akan membuat sub interface. Nah, sub interface itu apa? Jadi interface-nya itu secara fisiknya ini ya, gig 00, tetapi kita bisa membuat interface virtual lagi gitu. Dalam satu interface terdapat lebih dari satu interface logic untuk melewati informasi VLAN. Caranya gimana? Caranya kita ketikkan interface G000. Nah, ini fisiknya. Dan tambahkan titik, kemudian kita coba lihat tanda tanya. Nah, kita bisa membuat sub interface sebanyak ini. Banyak banget ya. Nah, karena di sini kita ingin membuat atau ingin melakukan interVLAN routing untuk VLAN 10 dan VLAN 20, ya udah sub interface-nya kita sesuaikan aja. Kita pakai sub interface ID 10. Kemudian kita set sub interface 10 ini untuk melewati paket VLAN 10. Caranya encapsulation.1q10 harus wajib nih, harus di teman-teman konfigurasikan encapsulation ini. Lalu baru kita konfigurasi IP address gitu. Jadi konfigurasi IP address-nya tuh bukan di interface fisik tapi di interface logic di sub interface.
kita sesuaikan 192.168.1.1 sesuai dengan topologi tadi, dan pastikan IP-nya jangan sampai bentrok sama IP di PC gitu. Pastikan IP 192.168.1.1 ini belum digunakan. Oke, udah selesai nih buat yang VLAN 10 menggunakan sub interface 10. Kita buat lagi interface gig 000.20 untuk VLAN 20, encapsulation.1q 20, kemudian IP address 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0/24 ini ya subnet maxnya. Oke, kalau sudah kita save, do write. Oke, udah kelar belum konfigurasinya di seluruh perangkat kita? Belum. Kita harus menambahkan default gateway di seluruh perangkat PC kita. Karena kalau kita ingin melakukan komunikasi antar berbeda network, itu kita membutuhkan alamat IP gateway. Alamat IP gateway inilah yang akan menjadi gerbang atau pintu yang menjembatani antar networknya. Alamat IP gateway ini yaitu alamat IP yang ada pada router, karena router lah yang akan melakukan fungsi layer 3-nya gitu. Nanti di router itu ada yang namanya tabel routing. Intinya teman-teman, untuk default gateway di set aja IP-nya itu IP si router. IP si router yang tadi kita konfigurasi nih. VLAN 10 kan kita set tadi 192.168.1.1. Ya udah, di PC VLAN 10 yang di PC yang merupakan bagian dari VLAN 10 kita set IP-nya untuk default gateway-nya 1.1. Kemudian untuk PC 1 tambahkan juga, dan PC 2 kita tambahkan juga, cuma bukan 1.2. Jangan nih, nggak bisa gateway tapi teman-teman masukkan tapi ini bukan gateway-nya teman-teman, yang nggak bakal jalan juga gitu. Jadi untuk yang VLAN 20 itu kan alamatnya 2.1. Oke, udah selesai belum? Udah. Cukup kayak gini, otomatis nanti kita bisa saling berkomunikasi antar VLAN. Kita tes dulu ya. Kalau dari antar VLAN udah aman, sukses. Nah, kalau dari antar VLAN, sorry tadi sesama VLAN, sekarang antar VLAN in progress, kita klik lagi, sukses juga seperti itu. Jadi udah bisa nih, antar VLAN sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, ini pertama-tama memang violet karena nanti ada yang disebut itu dengan proses ARP. Nggak apa-apa. Nah, yang kedua kalinya akan langsung sukses. Nah, sukses ya. Nah. Oke, kita sudah berhasil melakukan inter VLAN routing menggunakan teknik router route stick. Oke, lanjut kita akan praktikum inter VLAN routing menggunakan switch layer 3. Kita geser, kemudian kita masukkan di network device switch. Nah, switchnya ini kita pilih yang 3560 karena ini tipe switch multi layer. Kemudian kita tambahkan 4 PC lagi. Oke, kabelnya kita konekkan lagi. Nah, oke, cukup. Oke, langsung saja diklik switch layer 3-nya dan ke tab CLI. Nah, kalau muncul seperti ini, ketikkan aja no, enter lagi, enable configure terminal, kita kasih nama switch layer 3 itu ya, bebas namanya. Yang pertama, caranya gimana kalau ingin membuat VLAN dan melakukan inter VLAN routing di switch layer 3? Kalau untuk membuat VLAN itu caranya sama aja, kita membuat VLAN di switch layer 2 yang tadi sudah kita lakukan. Kita buat VLAN ID 10, namanya staff IT, kemudian VLAN 20
namanya staff admin. Dah, do show VLAN brief untuk verifikasi. Kita lihat kita sudah punya VLAN 10 dan VLAN 20. Oke. Selanjutnya tinggal kita alokasikan ke portnya. Kita mapping ke portnya gitu ya. Interface FA di sini kita bisa mempercepat aja, kita bisa menggunakan yang namanya itu range gitu. Jadi kita mulai F01 sampai 2. Jadi kan kita mau konfigurasi F01 sampai F02 ini ke dalam VLAN 10. Daripada kita satu-satu manual satu-satu, kita masuk ke interface F01, kita set mode VLAN 10, masuk lagi, keluar dari F01 masuk ke F02, kita set VLAN 10. Nah, itu 2. Gimana kalau misalkan ada 24? Kan kelamaan. Kita bisa menggunakan range gitu. Oke, di sini range dari F01 sampai 2. Artinya dari F01 sampai F02. Switch mode akses. Switch akses VLAN 10. Exit. Kemudian interface range F03 ya sampai 4. Switch mode akses, switch akses VLAN 20. Oke, kelar. Kalau kita coba show VLAN brief, terlihat VLAN 10 udah punya anggota ya, F01 sampai F02. VLAN 20 juga udah punya anggota, F03 sampai F04. Oke, untuk pembuatan VLAN-nya sama ya seperti switch yang tadi sudah kita lakukan konfigurasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan interVLAN routing. Oke, cara melakukan interVLAN routing di switch layer 3 itu ini dia. Ketikan interface, kemudian kita mau buat interface VLAN-nya gitu. Disebut SVI ini, switch virtual interface gitu. Kita buat interface VLAN-nya. Misal untuk VLAN 10, interface VLAN 10. Kita masukkan IP address 192.168. Tadi IP-nya ya 1. Klik 1. Masukkan subnet max-nya. Dah kelar. Exit, kita buat lagi interface untuk VLAN 20. IP address-nya 192.168.2.1.255.255.0. Dah kelar. Oke, apakah udah kelar? Belum. Ada satu komen tambahan. Nah, ini jangan sampai teman-teman kelewat. Kalau sampai kelewat nanti nggak jalan. IP routing. Nah, IP routing ini komen untuk mengaktifkan fungsi layer 3-nya gitu. Oke. Sampai untuk saat ini kita sudah berhasil sudah selesai untuk konfigurasi di switch-nya. Tinggal kita set IP di masing-masing PC. Stop, kita masukkan IP-nya. Oke, ini saya cuma set di PC ini aja ya, nggak di semua PC supaya mempercepat. Sekarang kita coba ping. Coba kita kirim paket. In progress, kita double klik lagi. Nah, maka akan sukses. Artinya apa? Ini untuk berbeda VLAN atau antar VLAN sudah bisa saling berkomunikasi. Artinya kita sudah berhasil melakukan inter VLAN routing. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas konsep link aggregation ya. Jadi link aggregation ini adalah metode menggabungkan gitu beberapa interface fisik menjadi satu link logikal yang berfungsi meningkatkan bandwidth dan menyediakan redundancy link. Nah, langsung aja kita praktek ini. Kita tambahkan 2 switch. Nah, kita biasanya kan satu ini satu tarikan, tapi kita menggunakan lebih dari satu tarikan ya, misal 2 atau 3. Salah gitu ya, biasa sih 2 juga ada cukup lah ya.
balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan administrator jaringannya aja. Oke, contoh 3 di sini. Nah, dengan melakukan seperti ini ya, kita menggabungkan beberapa interface menjadi satu ya. Ini kan fisiknya ada 3 nih. FA01 sampai FA03 digunakan untuk menghubungkan antar switch. Nah, tuh. Tetapi nanti ketika kita menggunakan Ether channel atau link aggregation, itu dia hanya menjadi satu interface ya, di bundle kayak sapu lidi ya. Sapu lidi itu terdiri dari beberapa banyak lidi yang dijadikan satu, dikaretin gitu, diikat. Sama aja kayak link aggregation ini. Itu fungsinya apa? Kita bisa meningkatkan bandwidth dan kita bisa menyediakan redundancy link. Tapi kita harus konfigurasi, jangan didemin doang kayak gini. Kalau teman-teman cuma narik kabel doang lebih dari satu, tetapi nggak dikonfigurasi link aggregation seperti Ether channel, maka tetap aja yang aktif itu hanya satu link. Link yang lain itu akan di disable. Kok di disable ya kan? Karena di sini ada yang namanya protokol STP untuk mencegah looping. Kalau nggak di blocking, maka akan terjadi looping antara switch 1 dengan switch 2 gitu. Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya tentang STP ini. Oke, kita lihat dulu. Keuntungan lain menggunakan link aggregation adalah menghilangkan STP. Tuh tadi ya. Kalau kita nggak set link aggregation, otomatis akan ada STP. Nah, nanti kalau ada link aggregation atau Ether channel, maka STP-nya akan hilang. Lah, looping dong? Enggak. Karena dari switch 1 ke switch 2 itu mungkin secara fisik lebih dari satu, tapi secara logik itu cuma satu. Nah, kalau satu tarikan ya apa yang loopingin, kan nggak mungkin looping kalau satu tarikan kayak gitu ya. Sehingga semua link dapat bekerja tanpa adanya blocking. Oke, terdapat dua jenis protokol link aggregation yang didukung oleh Cisco. Yang pertama ada LACP. Nah, LACP merupakan standar protokol link aggregation yang dikeluarkan oleh IEEE ya. Terdapat dua mode. Yang pertama ada mode aktif, ada mode pasif. Nah, mode aktif ini singkatnya itu dia akan mengajak. Kalau mode pasif menunggu. Nah, kalau misalkan di kedua sisi, di switch 1 dan switch 2 nanti kita setnya mode pasif, sama-sama nunggu, jalan nggak? Enggak, orang sama-sama nunggu ya kagak jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita set dua-duanya mode aktif, ya jadi juga gitu. Jadi intinya minimal salah satu harus ada yang ngajak lah gitu ya. Atau kalau saya sih biasanya ya udah setnya mode aktif aja dua-duanya. Kemudian ada protokol PAGP. PAGP merupakan protokol link aggregation proprietary dari Cisco gitu. Bedanya sama LACP, kalau LACP ini open standard, semua vendor bisa menggunakan ya, nggak hanya Cisco. Kalau PAGP ya ini Cisco proprietary, artinya kita hanya bisa menggunakan protokol PAGP di perangkat-perangkat Cisco aja. Terdapat dua mode PAGP, yaitu desirable dan auto. Desirable ngajak, auto nunggu. Nah, itu. Langsung saja kita ke praktek. Kita klik di switch 1, klik CLI, enable, configure terminal, hostname SW1. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasinya itu satu-satu gitu, FA01. Kelamaan ya kan? Jadi kenapa nggak kita pakai range saja gitu. Jadi buat mempercepat aja. Range FA01 sampai 3 karena di sini kita mau konfigurasi port channel itu di 3 link. Kemudian switch mode terang. Kemudian komennya adalah channel min group saat di sini kita bisa membuat channel group itu dari 1 sampai 6. Artinya ya kita bisa membuat channel group di dalam satu switch itu maksimal 6 grup. Kita kasih channel group 1 aja. Kemudian mode. Nah, modenya inilah yang menentukan apakah kita menggunakan LACP atau PAGP atau kita ngajak atau kita yang nunggu.
kita set mode aktif aja. Oke, jangan lupa di save, do right. Udah kelar? Belum. Ether channel harus dikonfigurasi di dua sisi ya. Tadi kan kita baru switch 1, sekarang kita pindah ke switch 2. Kita config lagi nih, enable configure terminal, kemudian kita ganti hostname-nya SW2, interface range FA01 sampai 3 ya, karena kita pakai interface-nya FA01 sampai FA03. Switch mode terang, kemudian kemudian channel min group 1. Nah, channel grupnya ini walaupun nggak sesuai sama lawannya itu nggak apa-apa juga. Semisal tadi kan di switch 1 kita pakai channel group 1. Nah, di sisi lawannya kita boleh juga pakai channel group 2. Cuma biasanya agar selaras atau serasi ya, kita samain aja channel grupnya. Modenya boleh aktif ataupun boleh pasif ya, karena di sebelahnya yang penting sudah aktif. Oke, jadi kita biasanya saya setnya mode aktif juga dua-duanya. Oke, nah nanti kalau kita sudah konfigurasi ini, portnya nggak langsung up karena dia ada tahap yang harus dilewati. Dimulai dari tahap blocking port dulu. Untuk mempercepat kita bisa klik fast forward time sampai semuanya hijau. Oke, lihat. Kalau tadi kan yang dua port bawah ini di disable ya, mati. Sekarang kalau kita sudah menggunakan link aggregation ya, menggunakan Ether channel, maka semua portnya itu menyala. Otomatis bandwidth dari switch 1 ke switch 2 itu besar, nambah. Tadinya mungkin hanya 100, sekarang mungkin jadi 300 MB gitu. Dan jadi ada redundansi ini. Semisal port FA01 nya rusak atau kabel di FA01 nya ini rusak, putus. Nah, maka jaringan yang itu ya nggak akan down karena dia ada backup linknya. Nah, untuk memverifikasi Ether channel, komennya adalah show Ether channel summary. Terlihat di sini kita punya grup dengan number grup 1, kemudian per channel PO1 SU ya, pastikan tandanya SU. S itu artinya layer 2, U itu in use, sedang digunakan. Protokolnya LCP dan portnya ini adalah anggota dari port channel PO1. Kita punya 3 port fisik itu. Jadi kita jadikan satu nih, ini lidi dijadikan satu, kita ikat menjadi PO1 itu. Oke, untuk materi pekan 1 cukup segitu aja ya. Ini udah berapa lama nih? Wah, 48 menit, lama banget, nggak terasa ngomong ya. Oke, kalau misalkan teman-teman masih belum paham ya, silahkan diulangin aja videonya. Untung nih video jadi enak ya, saya nggak ngomong ulang-ulang terus. Kemudian masih nggak paham juga ya ulangin lagi aja, nggak paham juga ulangin lagi aja, nggak paham juga ya udahlah tanya ya, bisa berkonsultasi gitu. Oke, saya cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.